Jadi ini hadis tentang keutamaan memuliakan orang tua. Orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi bukan orang tua kita saja ya, bukan ibu bapak kita, tapi orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Itu kita muliakan secara umum, siapa saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi ad-daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Jadi hadis ini dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala setiap pagi dan petang beliau memandang daripada wajahnya orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu setiap pagi dan petang. Artinya memperhatikan orang yang sudah tua. Wa yaqulu, lalu Allah berfirman, Ya ibadi, qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqa 'azmuka wa iqtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya astahyi minni fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka inna. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabda Nabi ketika beliau tiap pagi dan sore memperhatikan atau memandang wajah orang tua. Dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya umur kalian tuh sudah tua, sudah lanjut. Kalian tuh sudah lanjut usia. Dan tubuhmu itu sudah kulitmu itu sudah keriput, tulangmu sudah rapuh, dan ajalmu itu sudah dekat, waktumu itu sudah dekat untuk menjumpaiku. Maka malulah kalian itu kepadaku, malulah kalian kepadaku, maka aku pun akan malu untuk menyiksa engkau karena rambutmu sudah memutih karena ubanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang daripada orang-orang tua ini, dan Allah tuh malu untuk menyiksa mereka kalau mereka ini malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau orang-orang tua sudah terus taat kepada Allah, usianya sudah tua, ya, tanda-tanda kematiannya, tanda-tanda akan kembali kepada Allah sudah ada, seperti keriputnya, kulit, seperti uban, rambut sudah memutih. Lalu ia malu untuk bermaksiat, ia malu untuk tidak taat kepada Allah. Dia istiqomah sampai mati dalam ketaatan kepada Allah di masa tuanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun malu untuk menyiksanya. Ini keutamaan orang tua. Ya, orang tua ini Masya Allah, kalau dia ibadah ya, sudah lemah, ya, sudah seperti jalannya sudah lemah, tapi rajin ke masjid, rajin untuk ilmu, rajin ibadah, rajin sholat. Masya Allah, keutamaan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, Allah akan menerima amal-amalnya, Allah akan malu untuk menyiksanya atau untuk menghadapnya. Wa hukiya inna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini dikisahkan tentang kisahnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kana yadhhabu ila jama'ati salatil fajri musri'an falaqiya shaykhan fi tariq yamshi qudamahu ala sakinah wal waqari fi salafit tariq
وما مر علي رضي الله تعالى عنه تكريما له وتعظيما شيبته حتى حان وقت طلوع الشمس فلما دان الشيخ إلى باب المسجد فلم يدخل المسجid. Jadi pernah Sayyidina Ali itu, beliau ini cepat-cepat mau berangkat ke masjid. Maka ketika beliau berangkat cepat menuju ke masjid, di tengah jalan tuh beliau melihat orang tua sudah beruban, tua. Jalannya itu pelan, santai. Maka Sayyidina Ali itu karena takzimnya, karena memuliakan daripada orang tua itu, beliau tidak mau mendahului daripada orang tua itu. Pelan, beliau pelan, ikut Sayyidina Ali itu pelan. Sampainya di depan masjid, sampainya di pintu masjid atau gerbang masjid itu, orang tua itu tidak masuk ikut berjamaah, tidak ikut masuk ke masjid. Ya. Dan Sayyidina Ali itu sampai mau terbit matahari, saking lamanya jalan ke masjid itu, karena di belakangnya orang tua itu. Sayyidina Ali itu nggak mau melewati atau mendahului karena memuliakan orang tua itu. Tapi Sayyidina Ali itu heran, kenapa tidak dia masuk ke masjid? Kenapa orang tua ini tidak masuk ke dalam masjid itu untuk sholat berjamaah? فعلم علي رضي الله تعالى عنه كان من النصارى ودخل علي المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع فطول الركوع مقدار الركوعين حتى أدركه علي رضي الله تعالى عنه ولما فرغ من الصلاة قال يا رسول الله لما طولت الركوع في هذه الصلاة ما كنت تفعل مثل هذا. Maka ternyata Sayyidina Ali itu mengetahui ternyata orang tua itu orang yang Nasrani, orang Kristen. Makanya tidak masuk ke dalam masjid, tidak ikut berjamaah. Makanya tidak ikut jamaah karena dia orang Nasrani. Maka ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, ketika Sayyidina Ali itu masuk ke dalam masjid, maka beliau mendapati Rasulullah itu masih ruku, padahal sudah mau terbit matahari, tapi masih ruku Rasulullah. Dan rukunya itu panjang sekiranya ar-ruku'ain, sekiranya itu miqdar ar-ruku'ain, sekira-kira 2 ruku. Artinya rakaat kedua, panjangnya, namanya. Maka Sayyidina Ali ikut ruku, tidak masbuk. Karena Sayyidina Ali ini takut masbuk, tapi cepat ingin ke masjid berjamaah salat subuh, takutnya masbuk. Tapi karena ada orang tua itu, maka beliau ikut pelan. Tapi ternyata Rasulullah masih ruku. Maka ketika selesai sholat, faragha min sholati, ketika selesai sholat itu, falamma faragha min sholati, lalu bertanya selesai sholat, wahai Rasulullah, aku ini tidak pernah melihat engkau ini ruku yang panjang, atau tidak pernah, tidak biasanya engkau ini panjang ruku seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salam wa wada'a janahaha ala dhahri wa akhadhani tawila. Jadi ketika Rasulullah SAW dia mengatakan, ketika aku ruku, lalu aku mengatakan atau membaca Subhana Rabbil Azim, maka datanglah Jibril, dan Jibril itu meletakkan sayapnya di punggungku, kata Nabi. Meletakkan sayapnya di punggungku, sehingga aku itu lama sujudnya itu, rukuknya itu lama. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si wa qalu lima fa'ala hakadha fa qala ma sa'altuhu an dhalik
فحضر جبرائيل عليه السلام قال يا محمد إن عليا كان يستعجل للجماعة فلقي شيخا نصرانيا في طريق ولم يعلم عليا أنه نصراني أكرمه لأجل شيبته وما تقدم عنه وحفظ حقه فأمرني الله تعالى أن آخذك في ركوعي حتى يدرك علي صلاة الفجر. Rasulullah SAW tidak bertanya mengapa malaikat Jibril itu menahan punggung beliau. Maka ketika itu malaikat Jibril datang dan ia menceritakan, ketahuilah bahwa tadi aku itu menahan punggung engkau karena sesungguhnya Sayyidina Ali atau Ali itu cepat-cepat ingin berangkat ke sholat subuh. Tapi karena di jalan itu dia bertemu dengan orang tua, dan Sayyidina Ali tidak tahu kalau itu orang tua itu orang Nasrani. Tapi karena memuliakan, karena melihat dia udah tua, beruban, maka beliau Sayyidina Ali itu pelan-pelan. Maka Allah perintahkan saya itu, kata Jibril, untuk menahan punggung engkau, untuk menunggu biar tidak masbuk Sayyidina Ali itu. Menunggu, karena dia memuliakan daripada orang tua, maka Allah muliakan dia. Sampailah Sayyidina Ali itu ikut dapat sholat berjamaah, tidak masbuk. Dan ini sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah karena Sayyidina Ali memuliakan daripada orang tua, maka Sayyidina Ali pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Jibril. Wa hadza laisa bi'ajabin wa a'jabul ajabi inna Allah ta'ala amara Mikail alaihi salam an ya'khudha asy-syamsa bi janahihi hatta la taqlu'a asy-syamsu tawilan li ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadhihi darajah bi hurmati syekh. Jadi yang luar biasa itu, yang ajib, ya, yang mengherankan, yang ajib gitu, yang luar biasa itu bukan ini gitu. Bahkan ada derajat yang paling luar biasa, yang mana Allah perintahkan daripada Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit. Allah muliakan daripada Sayyidina Ali karena dia muliakan orang tua, ya. Jadi ditahan itu matahari agar tidak terbit, agar Sayyidina Ali bisa sholat subuh. Ini adalah derajat keutamaan bagi orang-orang yang muliakan orang tua. Derajat keutamaan bagi orang-orang yang menghargai, muliakan, ta'zim kepada orang tua. Siapa saja secara umum, orang tua. Hikayatul ukhra, kisah yang lain diceritakan, lama qarubat wafatu Ustadzi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Itu tentang kisahnya ketika dekat wafatnya daripada gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Maturidi. Ketika punya guru, ketika itu gurunya udah menjelang wafatnya. Wa kana yauma idzin ibnu tsamanina sanatan famaruba syekh. Maka ketika umurnya 80 tahun, gurunya Syekh Mansur Al-Maturidi ini sakit parah. Fa amara Abu Mansur ayyatluba 'abdan bi mislihi sinnan wa yashtarihi wa ya'tiquhu anhu. Maka beliau memerintahkan muridnya yaitu Imam Maturidi untuk mencarikan budak pembantu yang umur 80 tahun sama seperti umur beliau, dan disuruh untuk carikan saya pembantu atau budak yang umur 80 tahun. Fatalaba Mansur fama wajada mithla hadzal 'abd. Maka pergilah daripada Abu Mansur, ya, Al-Maturidi, Imam Al-Maturidi untuk mencari daripada budak yang umur 80 tahun, tapi tidak menemukan.
dan bertanya-tanya ke orang. Maka orang-orang mengatakan, faqalu kaifa tajidu abdan ibna samanin sanatan wa huwa yabqa ala riq wa lam ya'tiq. Jadi tidak akan ketemu kalian. Engkau, bagaimana engkau akan bisa ketemu dengan budak yang umur 80 tahun? Ya, kalau 80 tahun yang sudah dibebaskan gitu, sudah dimerdekakan, nggak akan ketemu. Faraja'a Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustadhihi fa akhbarahu an maqalatin nas. Falamma sami'a al-ustadhu hadhihi al-maqalah wada'a ra'sahu ala turab. Maka Syekh Mansur, Imam Al-Maturidi kemudian pergi pulang, ya. Dan dia ceritakan kepada guru, tidak ada wahai guru, tidak ada yang pembantu atau budak yang umur 80 tahun. Biasanya sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Maka ketika dengar itu, gurunya itu langsung sujud, langsung meletakkan daripada kepala beliau ke tanah. Wa wada'a ra'sahu 'ala turab, meletakkan kepala beliau ke tanah. Wa naja rabbahu, lalu beliau bermunajat kepada Allah. Wa qala, beliau berkata, ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, annal makhluq la yahtamilu karamuhu idza balagha abduhu 80 sanatan bi ayyabqa 'ala ar-riq bal ya'tiquhu fa ana balagtu 80 sanatan fa kaifa la ta'tiquni minan nar wa anta karimun jawad azim ghafurun syakur. Fa'ataqahu Allah ta'ala bihusni munajatihi. Masya Allah. Maka beliau munajat, ya Allah, ya, tidak ada budak yang umur 80 tahun. Saya tidak menemukan budak yang umur 80 tahun. Budak yang umur 80 tahun sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan. Saya ini sudah umur 80 tahun ya Allah, maka bebaskanlah saya dari api neraka. Merdekakan saya, bebaskan saya dari azab Engkau ya Allah. Karena Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Agung ya Allah. Bebaskan saya dari api neraka. Maka sebab daripada munajatnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ini dari azab api neraka. Masya Allah. Ini kemuliaan bagi kita kalau kita ini memuliakan orang tua, ya, menghormati orang tua, ta'zim kepada orang tua, ya, menghargai orang tua, siapa saja. Ya, jadi kita sebagai anak muda, ya, yang lebih kecil umurnya, lebih muda umurnya, maka jangan kita ini tidak beradab. Ya, bahasa apa istilahnya ini, jangan kurang ajar kepada orang tua, siapa saja. Kita harus beradab dari tutur kata kita, tingkah laku kita, ya. Kita hendaklah ada adab, menghormati orang tua, siapa saja orang tua itu, ya. Bukan hanya orang tua ibu bapak kita saja, lebih-lebih kalau orang tua atau ibu bapak kita, lebih-lebih. Kalau dari sini kita lihat orang tua siapa saja kita hormati, kita muliakan, apalagi orang tua kita sendiri. Bahkan kisahnya Sayyidina Ali itu, ya, orang tua Nasrani bahkan, ya, dia muliakan, dia hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.